Shalom saudara-saudara sekalian yang menyaksikan Surya Pagi di tempat yang tinggi. Saya Sarah Putri ingin menyampaikan renungan pagi ini di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai dengan 22. Paulus memberikan arahan dan nasihat kepada kita orang-orang Kristen yang merupakan tanah yang subur, yaitu orang Kristen yang menghasilkan buah. 1 Tesalonika 5 ayat 9 artinya, pengangkatan akan terjadi sebelum murka Tuhan datang, yaitu sebelum kesengsaraan yang besar datang melanda kita. 2. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 10, kita adalah anak-anak terang yang tidak tidur dan mabuk seperti mereka yang hidup dalam kegelapan, tetapi senantiasa berjaga-jaga dan sadar. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 sampai 12, hormati orang yang menegur kita, yaitu yang mengarahkan dan menegur kita, juga yang menjadi bapa rohani kita. Kita harus menghormati orang yang menegur kita dan atau bapa rohani kita. 4. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 13, harus selalu hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Siapapun, kita harus hidup damai, tidak perlu mencari perkara atau masalah. 5. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Kita harus jadi orang yang sabar, orang Kristen yang sabar kalau ingin menghasilkan buah yang baik. Yang keenam, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Hiduplah yang baik dengan saudara seiman dan semua orang. Ingat, seperti firman mengatakan, kalau kita ditampar pipi kiri, jangan dibalas, tapi kita berikan pipi kanan kita. Maka di sini berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berbuatlah dengan baik, sehingga kita saling mengasihi satu sama yang lain. Yang ketujuh, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Di sini mengatakan bersukacitalah senantiasa. Yang kedelapan, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Jemaat Tesalonika atau kita sendiri tidak boleh mengabaikan doa. Jadi isilah setiap kita, kehidupan kita pribadi kita dengan berdoa. Jangan pernah lupakan doa itu, karena doa adalah sangat penting bagi kehidupan kita. Yang kesembilan, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dihendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kita. Itulah yang Tuhan ingin yang kita lakukan untuk menghasilkan buah. Selain kita berdoa, kita dekat dengan Tuhan, maka kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan selalu membela kita, dan kita harus mengucap syukur. Maka banyak perkara yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan, tidak kita pikirkan, itu semua Tuhan sudah sediakan, melebihi apa yang kita ingini. Yang ke-10, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 20, jangan padamkan roh dan janganlah menganggap rendah nubuatan-nubuatan. Orang yang meremehkan nubuatan, ingat, orang yang meremehkan nubuatan akan memadamkan api Roh Kudus. Meskipun nubuatan tidak boleh dianggap rendah, tetapi juga ingat, tidak boleh langsung diterima sebelum diselidiki dengan cermat terlebih dahulu. Ingat, nubuatan itu jangan dianggap remeh, dan kita harus menyelidiki dulu apakah nubuatan ini benar. Jangan kita langsung mengambil keputusan sehingga kita salah melangkah. 11. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu
dan peganglah yang baik. Ingat, katakan sekali lagi, ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Yang ke-12, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22, jauhilah segala jenis kejahatan. Apapun bentuk kejahatan itu, ingat, kita harus jauhi. Apa yang tidak baik kita jauhi. Jangan merusak kebiasaan baik kita menjadi hal yang buruk. Misalnya, kita berkawan dengan yang suka mencuri, otomatis kalau kita terus bergaul dengan orang itu dan kita tidak menyikapi atau kita tidak membatasi mana yang baik dan benar, maka kita pun akan lambat laun akan terikut. Kalau kita juga bergaul sama teman yang suka menyontek, maka otomatis kita akan menjadi yang suka menyontek karena kita terus bergaul. Oleh itu sebab Tuhan ingin di ayat 17 dan 18 ditekankan, kita harus bergaul intim dengan Tuhan melalui doa dan selalu mengucap syukur senantiasa. Mari jemaat Tuhan yang percaya bahwa kita adalah tanah yang subur, yaitu yang menghasilkan buah yang baik. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.